Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Setelah panas, masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang, setengah buah bawang bombay ukuran sedang yang sudah diiris tipis, lalu tumis sampai harum dan layu. Sudah harum dan layu, matikan kompornya dan angkat. Selanjutnya masukkan 500 gram filet dada ayam yang sudah dipotong kecil ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 2 bawang yang sudah ditumis. Lalu proses sampai tercampur rata dan dagingnya halus. Kemudian masukkan 2 butir telur. Dan proses kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang 100 ml susu cair full cream. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 60 gram tepung tapioka secara bertahap sambil diaduk. Aduk kembali adonan sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang yang dasarnya sudah dioles tipis minyak goreng. Tuang adonan ke dalam loyang. Dan ratakan permukaannya.
Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 30 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Biarkan sampai hangat atau dingin. Setelah dingin, keluarkan dari loyang. Kemudian potong-potong sesuai selera. Selanjutnya untuk bahan pelapisnya, siapkan tepung panir secukupnya sekitar 250 gram. Untuk tepung panirnya, saya blender sebentar supaya tidak terlalu besar butirannya dan tidak terlalu garing saat digoreng. Untuk langkah ini boleh di skip ya. Proses sebentar. Kemudian untuk adonan pencelupnya, masukkan tepung terigu secukupnya ke dalam piring. Tambahkan garam secukupnya. Lalu tuang air secukupnya sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Kemudian ambil satu potong nugget dan masukkan ke dalam adonan pencelup. Baluri rata dan tiriskan. Lalu masukkan ke dalam tepung panir. Baluri rata sambil ditekan supaya tepung panirnya menempel sempurna. Sebelum digoreng, masukkan nugget ke dalam wadah tertutup dan simpan dalam kulkas minimal 1 jam. Setelah beberapa jam, panaskan minyak goreng secukupnya. Masukkan nugget yang sudah beku. Lalu goreng dengan api sedang sampai matang. Satu sisinya sudah matang, lalu balik.
Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Nugget ayamnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, pertama, cara membuat kulitnya. Masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 2 kuning telur. Kocok sebentar. Kemudian masukkan 50 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu jamur. Aduk. Lalu tuang 130 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonan kulit. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah teflonnya panas, olesi tipis dengan minyak goreng. Angkat teflonnya, selalu aduk adonan kulit sebelum dituang ya. Tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon, lalu putar teflonnya sampai membentuk dadar tipis. Dan masak dengan api kecil sampai kulit dadarnya matang. Saat pinggir kulit dadarnya mengelupas dan kulit dadarnya sudah bisa lepas dari teflonnya, maka sudah matang ya. Kemudian tata dalam piring datar. Untuk satu adonan menghasilkan 9 lembar kulit dadar dengan menggunakan teflon ukuran 22 cm. Selanjutnya, cara membuat isiannya. Masukkan 500 gram filet paha ayam yang sudah dipotong kecil-kecil. Tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah digeprek. 3 sendok makan bawang merah goreng, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk ayam, setengah sendok teh lada bubuk, 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus tiram,
2 putih telur, lalu proses sampai tercampur rata dan daging ayamnya halus. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung maizena, proses sebentar sampai rata. Masukkan adonan isian ke dalam wadah. Bagi adonan dengan cara ditimbang menjadi 9 bagian. Kemudian siapkan bahan perekat, yaitu sedikit tepung terigu dicampur dengan sedikit air sampai membentuk adonan agak kental. Ambil 1 lembar kulit dadar, beri isiannya, lalu lipat, olesi ujung kulit dadar dengan bahan perekat, lalu gulung, tata di loyang. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih. Ambil 1 lembar daun pisang. Letakkan chicken egg roll di atas daun pisang dan gulung. Potong sisi kanan dan kiri jika terlalu panjang ya. Lalu tata dalam kukusan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Setelah 20 menit, lalu angkat. Keluarkan chicken egg roll-nya. Sebelum digoreng, biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah chicken egg roll-nya dingin, potong-potong sesuai selera. Panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak gorengnya panas, masukkan chicken egg roll-nya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang. Sudah matang ya.
Lalu angkat dan tiriskan. Chicken egg roll-nya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan dalamnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram filet paha ayam yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu masukkan 200 gram filet paha ayamnya ke dalam chopper atau blender. Lalu tambahkan 100 gram kulit ayam yang sudah dipotong kecil-kecil, 4 siung bawang putih yang sudah dicincang, 2 butir putih telur, 3 sendok teh saus tiram, 3 sendok teh minyak wijen, 3 sendok teh kecap asin, dan 80 gram es batu yang sudah dicacah. Lalu proses sampai daging ayamnya halus. Sudah halus, kemudian masukkan sisa filet ayamnya. Lalu proses sebentar saja, cukup sampai cincang kasar. Kemudian masukkan adonan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 50 gram wortel parut. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 160 gram tepung tapioka secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian siapkan wortel paru secukupnya untuk topping, kulit dimsum atau siomay secukupnya,
Lalu olesi tipis dasar kukusan dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil 1 lembar kulit dimsum atau siomay. Lalu masukkan adonan secukupnya. Dan bentuk dengan cara melipat keliling kulit dimsumnya. Lalu beri sedikit parutan wortel di atasnya. Seperti ini. Dan tata di atas kukusan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Lalu kukus dengan api sedang sampai matang, yaitu sekitar 20 menit. Pada menit ke-10, buka tutup kukusannya. Olesi kulit dimsum dengan bahan olesan, yaitu campuran 1,5 sendok makan minyak goreng dan 1,5 sendok makan minyak wijen. Olesi merata kulit dimsumnya supaya saat dingin kulitnya tidak kering. Lalu lanjutkan mengukusnya sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Untuk sausnya, campur dan aduk merata 3 sendok makan saus sambal, sejumput garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh cuka masak, dan 2 sendok makan air matang. Dimsum ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak, gurih, dan kenyal, dan cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, masukkan 250 gram filet paha ayam yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 200 gram udang kupas, 4 siung bawang putih, 1 butir telur, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus tiram, 2 batang daun bawang yang sudah diiris, setengah sendok teh garam,
setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu proses sampai halus. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, proses kembali sebentar sampai tercampur rata. Aduk kembali jika ada tepung yang belum tercampur rata. Kemudian siapkan plastik segitiga atau piping bag. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya, siapkan kulit tahu. Saya menggunakan yang ukuran lebar. Jika menggunakan ukuran lebar, potong-potong sesuai selera. Kemudian siapkan air matang untuk olesan. Lalu olesi seluruh permukaan kulit tahu bolak-balik dengan air matang. Selanjutnya, siapkan kukusan dan olesi dengan minyak goreng. Lalu saya akan membungkus adonan. Ambil 1 lembar kulit tahu. Gunting ujung piping bagnya, jangan terlalu kecil. Lalu semprotkan di atas kulit tahu. Jika ingin hasilnya lebih banyak, maka cukup 1 semprotan saja ya. Kemudian lipat sambil dipipihkan. Lalu gulung. Seperti ini. Tata di atas kukusan. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang sampai matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang.
Kemudian matikan kompornya, lalu angkat perlahan. Biarkan sampai dingin terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggorengnya. Panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan kulit tahu isi ayam udangnya. Goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Kulit tahu isi ayam udangnya siap disajikan ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.